Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat taplak meja dengan tema sunflower atau bunga matahari ya. Jadi untuk tutorial kali ini saya bagi menjadi dua part karena videonya agak panjang, jadi supaya jelas saya jelaskan step by step, maka saya bagi dua ya. Nah, untuk tutorial bunga dan daunnya sudah saya buat video sebelum tutorial ini ya. Nanti untuk link tutorialnya saya sertakan di deskripsi ya. Teman-teman bisa cari di video saya sebelumnya. Untuk taplak ini saya menggunakan benang katun Bali Big Ply. Teman-teman bisa juga menggunakan soft katun atau benang jala ya. Cari tekstur yang jatuh, jadi supaya nanti taplaknya tidak kaku ya, jadi lemes. Atau bisa juga silahkan teman-teman disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jadi boleh menggunakan benang apa saja ya yang menurut teman-teman cocok. Nanti silahkan disesuaikan untuk ukuran benangnya, pakai yang Big Ply atau nanti menggunakan hakpen ukuran 6 atau 3,5 mm. Jadi supaya ukurannya sama dengan yang saya buat. Apabila teman-teman menggunakan ply lebih kecil, maka nanti ukurannya akan berbeda. Oke teman-teman, kita mulai tutorialnya ya. Seperti biasa, kita mulai dengan slip knot, kemudian buat 49 rantai. Untuk tarikannya jangan terlalu kencang ya, jadi supaya nanti lebarnya itu tidak mengkerut ya. Kita buat 49 rantai. Kita sudah mendapatkan 49 rantai, kemudian buat double crochet di lubang rantai keempat. Jadi 3 rantai pertama kita hitung sebagai 1 DC. Kita lanjutkan membuat double crochet di setiap loop sampai nanti total ada 47 double crochet. Kita sudah menyelesaikan double crochet di setiap loop, kemudian awali dengan 2 rantai, kemudian double crochet di loop yang sama, di loop yang pertama ya. Jadi untuk memulai row selalu kita awali dengan 2 rantai, kemudian buat double crochet hingga 7 loop. Jadi buat double crochet 7 loop. Oke, kita sudah mendapat 7 double crochet, lalu skip 2 loop di loop yang ketiga. Skip 2 loop di loop yang ketiga. Kita buat 2 double crochet. 1 2, kemudian 3 rantai. 1 2 3, lalu masih di loop yang sama, buat double crochet lagi. Jadi dalam satu lubang isi 2 double crochet, 3 rantai, 2 double crochet seperti ini. Kemudian skip 2 loop lagi di loop yang ketiga, buat double crochet sebanyak 23 ya. Buat double crochet sebanyak 23. Setelah mendapatkan 23 DC, kemudian skip 2 loop di loop yang ketiga. Kita ulangi polanya, buat 2 double crochet, kemudian 3 rantai,
Lalu di loop yang sama buat 2 double crochet lagi. Jadi samakan dengan awal tadi kita buat ya. Kemudian skip 2 loop, di loop ketiga kita buat double crochet di setiap loop sampai di ujung. Nanti ini totalnya juga ada 7 double crochet. Jadi sama antara kanan dan kiri ya. Kita sudah menyelesaikan untuk row yang kedua. Nanti totalnya ada 7 double crochet. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita masuk row yang ketiga. Awali dengan 2 rantai, kemudian double crochet di loop yang sama. Lalu buat lagi double crochet sampai 7 kali ya. Jadi untuk awal dan akhir selalu buat double crochet 7 kali. Setelah 7 double crochet, kemudian kita buat 6 rantai. Setelah 6 rantai, kemudian kita slip stitch hakpen, letakkan seperti ini dari bagian depan. Seperti ini ya. Kemudian slip stitch seperti ini, lalu rantai 1. Lalu di 6 rantai ini kita buat 7 single crochet. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian tarik agak panjang benangnya, kemudian keluarkan hakpen, slip stitch, masukkan hakpen di atas DC ke-7. Di sini di atasnya DC ke-7, di atasnya DC, di belakangnya ya. Kemudian tarik ujungnya seperti ini ya. Lalu rantai 1. Kemudian kita buat 3 HDC bubble ya. Jadi masukkan seperti ini, tahan, ambil lagi, tahan, ambil lagi, tahan ya. Kemudian buat bubble seperti ini atau puff ya, bubble atau puff. Kemudian 2 rantai, lalu buat lagi bubble, HDC bubble, kemudian seperti ini 2 rantai, lalu lanjutkan hingga 3 kali. Selingi dengan 2 rantai ya teman-teman. Kemudian buat lagi, hasilnya seperti ini. Buat lagi 6 rantai. Kita ulangi 6 rantai, kemudian masukkan di tempat yang sama seperti ini, di sela-sela 2 DC kita slip stitch, lalu rantai 1, kemudian buat single crochet 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Jadi seperti ada 3 dimensi ya, bentuk V seperti ini. Kemudian lanjutkan membuat double crochet di sini, tetapi ini tidak full double crochet, tetapi selingi dengan 1 rantai. Kemudian skip 1 loop, di loop kedua double crochet, kemudian 1 rantai, skip 1 loop, lalu buat double crochet, 1 rantai, skip 1 loop, double crochet, 1 rantai, skip 1 loop, double crochet. Lakukan hingga di ujung ya, di atasnya DC. Kita lanjutkan sampai di batas DC. Jadi untuk yang row ketiga ini, DC bagian tengahnya
nanti ada pola kotak-kotak ya. Kemudian kita ulangi buat 6 rantai, lalu slip stitch di bagian tengah 2 DC seperti ini, sama seperti pola sebelumnya. 1 rantai, kemudian buat 7 single crochet, 3, 4, 5, 6, 7, lalu lepaskan hakpen, ambil hakpen kita di atas DC seperti ini caranya. Ambil dari bagian belakang, kemudian tarik benangnya, masukkan seperti ini, lalu 1 rantai. Kemudian buat 3 HDC bubble atau puff seperti ini, selingi 2 rantai, buat lagi di tempat yang sama 2 rantai, lalu 1 lagi, tarik, kemudian 6 rantai, 3, 4, 5, 6. Ulangi polanya sama seperti tadi, slip stitch dari bagian depan 1 rantai, kemudian buat 7 single crochet. Sama seperti awal tadi ya teman-teman, polanya sangat mudah sekali tapi hasilnya sangat cantik. Oke teman-teman, lanjutkan dengan membuat 7 double crochet. Double crochet. Nah teman-teman, kita sudah menyelesaikan untuk row yang ketiga, hasilnya seperti ini. Jadi ini seperti ada pola V 3D ya. Ini kalau rapat jadi dia bisa tegak ya. Kemudian kita mulai row yang keempat, awali dengan 2 rantai, kemudian double crochet di loop yang sama, kemudian lanjutkan double crochet hingga jumlahnya ada 7 double crochet. Nah, setelah itu kita bekerja di bagian atas puff yang tengah. Di sini kita buat 2 double crochet, kemudian 3 rantai, lalu masih di tempat yang sama buat 2 double crochet lagi di atasnya puff yang tengah. Lalu lanjutkan membuat double crochet, 1 rantai, di atasnya double crochet ya, 1 rantai seperti ini. Kita lakukan sampai di bagian batas DC ya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini nanti menjadi bagian belakang taplak ya, bagian bawah. Jadi pasti nanti polanya kelihatan mana yang atas mana yang bawah. Setelah DC kita ulangi polanya, di bagian tengah puff kita buat 2 DC, kemudian 3 rantai, lalu 2 DC lagi masih di tempat yang sama. Lalu lanjutkan membuat double crochet sebanyak 7 double crochet. Kita lanjutkan sampai di loop yang terakhir. Jadi untuk bagian pinggir kanan dan kiri ya, selalu 7 double crochet ya. Kita sudah menyelesaikan row yang keempat. Kita masuk row yang kelima ya. Untuk row yang kelima ini sama dengan row yang ketiga ya teman-teman. Polanya sama, kita ulangi saja. Polanya selang-seling ya. Sama seperti row yang ketiga.
Nanti row yang ke-6 sama seperti row yang ke-4. Seperti itu ya. Kita buat 7 double crochet. Kemudian buat 6 rantai. 1 2 3 4 5 6. Kemudian slip stitch di antara 2 DC, rantai 1, lalu buat 7 single crochet, lalu keluarkan hakpenya, ambil dari atas DC sebelumnya, kemudian masukkan seperti ini, rantai 1, lalu buat 3 puff, selingi dengan 2 rantai, dan seterusnya ya teman-teman. Saya akan skip, silahkan teman-teman ulangi polanya selang-seling sama dengan pola row ke-3. Nanti row ke-6 sama dengan pola row ke-4 dan seterusnya, selang-seling ulangi ya, buat nanti sampai row ke-54. Tapi nanti apabila teman-teman ingin mejanya ukurannya lebih dari 120, maka silahkan ditambah rownya. Ini saya buat ukuran untuk panjang meja 120 ya, ukuran meja standar ruang tamu ya. Oke teman-teman, saya akan skip sampai ketemu di row yang ke-54. Nah teman-teman, saya sudah menyelesaikan sampai row ke-54 ya. Kita akan ukur panjangnya terlebih dulu sebelum menambahkan 2 row yang terakhir. Jadi nanti untuk polanya nanti sampai row ke-56 ya. Ini untuk panjangnya sampai row ke-54 itu sekitar 70 cm ya. Jadi kita akan menambahkan 2 row yang terakhir dengan menyamakan pola seperti awal tadi. Jadi bagian tengah itu tidak diselingi dengan 1 rantai ya. Kita lanjutkan, ini row yang ke-55. Sama seperti sebelumnya, kita awali dengan 2 rantai. Kemudian double crochet di setiap loop sampai 7 double crochet. Lalu kita buat row yang ke-55 ini pola sama seperti row yang ketiga, yaitu 6 rantai, kemudian slip stitch, lalu 7 single crochet ya. Jadi bedanya hanya di bagian tengahnya ya. Kalau di sini sama dengan pola yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan polanya sebelum kita ke bagian DC. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai, langsung ke double crochet. Untuk yang 1 rantai langsung saja kita isi double crochet. Jadi ini tidak diselingi 1 rantai, tetapi langsung kita tutup dengan double crochet ya, di bagian 1 rantai. Ini supaya sama dengan pola awal tadi kita memulai ya. Jadi 2 baris terakhir bagian tengah DC-nya rapat. Kita lanjutkan sampai di batas DC.
Setelah sampai di sini, kita ulangi lagi dengan pola sebelumnya ya. Jadi bedanya hanya di bagian tengah saja ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk pola bagian 6 rantai 7 SC ya. Oke, saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan. Nah teman-teman, saya sudah menyelesaikan untuk row yang ke-55. Kita masuk row yang ke-56. Untuk row ke-56 kita awali dengan 2 rantai, kemudian buat double crochet di setiap loop. Jadi untuk yang row yang terakhir ini kita buat double crochet di sepanjang loop. Untuk di bagian puff, di sini kita isi ya, total ada 5 DC dengan hitungan di atasnya puff 1, kemudian di 2 rantai ini 1, kemudian di tengah 1, 3 ya, kemudian di sini 1 di sela-sela, kemudian di atas puff yang terakhir 1. Jadi total ada 5 DC. Kemudian kita lanjutkan double crochet di bagian tengah ya. Ini total ada 5 DC supaya sama dengan DC awal ya. Kemudian lanjutkan membuat double crochet di setiap loop nanti sampai di ujung. Nanti sama di bagian puff yang satunya, ini juga isinya 5 DC. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai untuk row yang terakhir bagian taplaknya ya. Tetapi jangan diputus dulu benangnya karena kita akan membuat bagian nanti untuk menempelkan bunga, hiasan bunga di bagian pinggirnya. Jadi ini tidak dipotong dulu ya. Tetapi ini untuk hitungan taplaknya total 56. Nanti untuk tambahannya ada 11 row ya. Kita mulai dengan 2 rantai, lalu kita buat double crochet di sepanjang loop ya. Jadi ini kita tidak melakukan pengurangan terlebih dulu. Kita lakukan double crochet di sepanjang loop, di setiap loop. Kita hitung saja ini row pertama ya, untuk memulai tambahannya supaya teman-teman tidak bingung. Kita sebut saja ini row pertama untuk bagian tambahan. Nanti kita akan lakukan juga di sisi satunya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian rantai 1 kita lakukan pengurangan ya, tetapi dengan cara slip stitch. Slip stitch 3 kali di loop pertama, 1, kemudian 2, kemudian 3. Jadi kita mulai di DC ketiga dari tepi ya. Kemudian rantai 2, lalu buat DC lurusnya DC ketiga dari pinggir ya. Kemudian kita buat DC di setiap loop sampai nanti sisakan 2 DC terakhir ya, supaya sama. Jadi nanti DC-nya sampai di sini. Di bawahnya DC ketiga dari tepi. Ya, ini tujuannya supaya nanti bentuknya mengerucut. Nah, kita sudah sampai di DC ketiga dari tepi, sisakan 2 DC terakhir, kemudian 1 rantai, lalu kita arahkan hapen kita di DC ketiga lagi dengan cara slip stitch 3 kali seperti ini, 1, 2, 3. Kemudian mulai dengan 2 rantai
kemudian double crochet. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Silakan teman-teman lanjutkan nanti sampai row ke 10 ya. Awal tadi DC tanpa pengurangan kita hitung 1 ya, kesepakatan supaya nanti teman-teman tidak bingung ya. 1 2. Nah, ini sudah dapat 3 row. Kemudian row keempat dan seterusnya sampai nanti teman-teman buat sampai 10 row. Nanti row yang ke-11 tanpa pengurangan. Jadi ini saya akan skip sampai row ke-10. Total nanti ada 11 row untuk penambahan bagian sini ya. Nanti gunanya untuk menempel bunga supaya mengerucut bunganya terlihat rapi. Nanti sampai sini ya teman-teman, jangan lupa. Jadi nanti akan menyempit membentuk segitiga ya. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan sampai row ke-10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Untuk row yang ke-11 itu kita buat tanpa pengurangan lagi ya. 2 rantai, kemudian DC di setiap loop tanpa pengurangan. Ini nanti tertutup bunga ya teman-teman. Jadi nanti ini tempat menjahit bunganya. Jadi ini nanti tidak terlihat. Ini sebagai tempat menjahit bunga. Lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Jadi nanti teman-teman mulai di row pertama untuk yang 11 row. Seperti ini. Kemudian rantai 1 potong benangnya. Kita sudah menyelesaikan untuk salah satu sisinya. Kita bisa potong benangnya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Karena nanti bunganya besar, jadi ini nanti ketutup ya. Kita lakukan hal yang sama di sisi satunya, mulainya dari sebelah kanan ya. Jadi buat seperti ini 11 row dengan cara yang sama. Jadi nanti teman-teman silahkan mulai dari bagian sini ya, bagian ujung sebelah kanan. Awalnya kita buat 2 rantai, lalu DC di setiap loop tanpa pengurangan terlebih dulu, kita hitung sebagai row 1. Kemudian nanti caranya sama dengan bagian sebelumnya, jadi lakukan pengurangan sehingga nanti bentuknya menjadi segitiga. Jangan lupa untuk row yang terakhir itu, row yang ke-11 itu tanpa pengurangan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk bagian ini saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan untuk membuat bagian sisi satunya. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan di kedua sisi, bentuknya seperti ini ya hasilnya. Jadi untuk panjangnya memang tidak sampai tepi karena nanti bagian tepi nanti akan diisi oleh hiasan bunga ya. Jadi ini kira-kira jarak dari pinggir ini kira-kira 14 cm ya. Atau nanti teman-teman silahkan sesuaikan dengan besar bunganya. Di part kedua nanti kita akan membuat hiasan di sini ya, di bagian tepi panjangnya ya, di bagian pinggir kita akan membuat hiasannya supaya lebih cantik ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di part kedua.